Ana kitun rumeksa ing wengi. Ini adalah tembang tolak balak. Semoga Cak Nun lekas sembuh seperti sedia kala. Tuhanku, inilah sepiku di tengah pekik Yaman yang membuatku bisu. Antara tiga kota di Jogja, aku lelap tertidur. Angin di sisiku mendengkur. Seluruh kota pun bagai dalam kubur. Berjuta-juta jilbab. Tidak, aku menyaksikan bermiliar-miliar jilbab. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya kafi'al muhimmat. Bismillahirrahmanirrahim kafi muafi, Bismillahirrahmanirrahim kafi muafi, Bismillahirrahmanirrahim kafi muafi. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya rafi'at darajat. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi MHN najib wa anta syafi la sifa'a illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqama. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan cintai, para budayawan dan seniman besar di Yogyakarta yang saya hormati. Pertama-tama sebenarnya saya ini kurang representatif untuk bicara di sini, tapi tak apalah untuk Mas MHN Majid. Mungkin saya ingin memberikan pengalaman bahwa kepada Mas MH, bahwa Mas MH adalah salah satu guru saya untuk membaca dan menulis, walaupun rentang waktu pertemuan saya dengan Mas MH itu tidak seperti Mas Dewo misalnya. Background saya dulu aktivis 80-an di Jogja bersama Rizal Malarangeng, Taufik Rasen, Protosir Dewo. Tetapi saya meninggalkan Jogja dan saya berjuang di Jakarta sampai reformasi tahun 90 sampai kemarin 2 tahun yang lalu baru saya kembali ke Jogja lagi. Jadi di sini saya pernah sering diskusi dengan Mas MH ketika berada di Mas MH masih di Patangpulan di belakang pasar, diskusi bersama Celi, Rasen, Dr. Seno juga. Kemudian
setelah saya pindah di Jakarta, saya bertemu dengan Mas MH, sering diskusi di majalah Detik ya, bersama Mas Eros, Mbak Kristi, diskusi dengan teman-teman wartawan yang dari Jogja. Pergulatan sampai kemudian Tempo, editor dan di Breda itu, nah, kita diskusi rata-rata terus di Jakarta bersama Mas MH. Saya melihat bahwa testimoni saya terhadap Mas MH itu dari abad 19 konjungtur 2000 itu ya hanya MHM aja. Jadi saya melihat bahwa satu abad itu ada tidak banyak orang yang seperti MH. Beliau ini penulis, pemikir yang tidak bisa kita tiru, karena Mas MH itu menulis itu ada rohnya ya, hidup. Berbeda kalau saya menulis atau kebanyakan orang intelektual kan banyak, tetapi kita membaca tulisan Mas MH itu seperti ada nyawanya dan keperpihakannya itu jelas kepada rakyat yang tertindas, kepada kesenjangan sosial. Terus kemudian tulisan-tulisan Mas MH adalah kritik, tetapi tidak menyakitkan orang yang dikritik. Nah, ini yang sulit. Jadi kalau istilah Sujatmoko itu mengkritik tanpa kebencian. Nah, itu yang sulit. Jadi kita mengkritik seseorang, tetapi orang itu senang kepada kita. Nah, itu yang bisa ditulis oleh Mas MH. Kekuatan sosialnya ada di sana, dan satu abad atau bahkan konjungtur 2000 ini, tahun 2000, tidak akan mungkin ada MH lagi. MH hanya satu, seperti yang W.S. Rendra ya hanya satu. Soekarno abad 19 ya cuma Soekarno, nggak ada yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin muncul dalam bentuk yang lain. Nah, pengalaman yang lain, beberapa intelektual di Jakarta maupun teman-teman wartawan diskusi sama kita itu, bahkan juga pengalaman saya waktu saya melancong ke Melbourne, saya nunut rumah, tinggal rumah di Bang Fakri Ali waktu mengambil doktor di Monash University itu. Saya ditanya oleh Bang Fakri dan Profesor Herbert Faith. Pertanyaan cuma begini, penulis siapa yang kamu kagumi dan kamu cermati dan kamu senang dengan pemikiran? Jawaban saya cuma satu MH Majid, kedua Rosyam Anwar. Nah, Bang Fakri dan Profesor Herbert itu juga mengatakan bahwa dia kagum terhadap tulisan-tulisan MH itu. Jadi orang yang luar biasa saja itu mengagumi karya dan pemikiran MH. Jadi apalagi saya, dan saya waktu SMA itu sudah banyak membaca puisi-puisi dan tulisan-tulisan Mas MH. Hampir semua tulisan Mas MH pada waktu itu pasti saya baca di majalah, di koran Kompas atau di Detik dan dimanapun. Nah, itulah yang menginspirasi saya. Tulisan-tulisan saya dan pikiran-pikiran saya itu mendekati lah, tidak sempurna, tapi mendekati, terinspirasi oleh tulisan Mas MH. Walaupun saya itu secara pribadi tidak terlalu dekat, pernah bertemu beberapa kali. Bahkan suatu hari saya waktu mahasiswa ketemu Mas MH di warung soto Pak Marto itu, saya dipanggil, teman-teman saya tanya, nah ini saya nggak boleh bayar, dibayari Mas MH. Itu sampai hari ini saya terkenang, dan teman saya itu terkenang betapa luar biasa Mas MH. Saya kira itu saja testimoni saya ya. Mungkin yang lain bisa juga punya pengalaman yang lebih dari saya. Saya doakan semoga Mas MH segera sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah SWT, dan bisa bertemu dan diskusi lagi seperti kita, karena
pemikiran-pemikiran Mas MH untuk bangsa ini yang situasi seperti ini itu sangat dibutuhkan. Mas MH adalah problem solver. Mas MH ini memberikan pencerahan terhadap kekakuan, kebekuan situasi seperti yang sekarang ini yang terjadi. Jadi menurut saya itu mudah-mudahan Mas MH bisa segera keluar dari rumah sakit dan sembuh, kita doakan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan kerendahan hati memohon pada Allah, semoga Cak Nun segera diberikan kesembuhan, diberikan semangat kembali sehingga bisa menuntaskan semua ide yang luar biasa yang menurut kami jauh melebihi masanya. Kenangan saya terakhir bertemu Cak Nun, beliau dengan Mas Eko Winardi ke rumah karena kebetulan saya melayani pijat saraf untuk penyembuhan. Waktu itu beliau sempat mengeluh kakinya tidak kuat kalau duduk dan jalan juga sempoyongan. Alhamdulillah 2 kali diterapi, waktu itu beliau bisa pulih. Akan tetapi saya matur ke beliau, Cak, kalau bisa paling lambat 3 bulan harus terapi lagi. Waktu itu selalu komunikasi, ya tak usahake, tapi karena kesibukan beliau dan memang beliau itu kalau sudah punya kemauan atau semangat itu hanya beliau sendiri yang bisa ngerem setahu saya, misalnya membuat naskah atau kegiatan atau apa, sehingga waktu terapi yang berikutnya beliau 2 kali tidak hadir. Saya sampaikan menurut yang saya tahu beliau ada penyumbatan di pembuluh darah di punggung yang sebenarnya itu mengarah ke suplai oksigen dan darah ke otak. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa semua ada masanya. Dilalah pengen sehat kok pas jadwal terapi beliau sangat sibuk sehingga tidak bisa terapi. Waktu itu saya ingatkan, Mas, potensi ini kok stroke meneh. Karena kalau yang di punggung atau di belakang leher bisa dideteksi, tapi yang paling bahayanya laten itu kalau sudah di otak. Nah, saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu, kesehatan ini penting sekali. Memang semangat juga adalah yang utama, tapi kita bisa mengukur, dan yang bisa mengukur saya kira hanya diri kita sendiri. Biasakan untuk mengatur pola hidup, juga makanan, dan yang paling penting juga psikologi. Karena apabila kita dengan semangat sebagai seorang seniman, budayawan, termasuk Nun Sewu, Romo Sigit, semangatnya luar biasa, tapi Nun Sewu mau juga harus dirim yang preso panjenengan piyambak. Karena apapun kita ini sejalan waktu, tentu kemampuan daya tahan juga akan berubah. Siklus alam itu sudah mengisyaratkan bahwa kita semua, saudara-saudaraku semua, paling penting adalah kesehatan, karena semua ada waktunya. Semoga dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan niat kita mendoakan saudara kita, guru kita, dan juga orang tua kita, MH Ainun Najib, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena energi yang positif itu tidak
terbatas ruang dan waktu. Saya kira nanti tetap ada energi positif yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pepuden kita, Cak Nun. Kabar terakhir tadi katanya sudah mulai sadar, tapi nyuwun sewu, sepengalaman saya karena saya sering menangani stroke, jangan sampai terganggu untuk ketenangannya. Karena saya punya keyakinan Cak Nun kedatangan sahabat, teman atau yang satu ide biasanya sudah pikirannya sudah pasti itu melayang-layang, ide dia akan timbul. Padahal yang namanya nuwun sewu, pendarahan otak itu kan menutup suplai oksigen dan suplai darah ke otak yang sebenarnya otak sangat membutuhkan. Sehingga nuwun sewu, semoga nanti segera bisa lancar lagi, karena apabila tidak itu bisa menghapus memori. Nah ini yang mungkin ini juga rencana Tuhan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita seniman budayawan, Bapak Ibu yang sangat besar potensinya untuk bangsa dan negara, tolong jaga kesehatan masing-masing. Semoga berkah doa kita malam ini dikabulkan Allah, dijabah dan menjadi amal kebaikan. Lemah teles Gusti Allah yang kang bales. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan banyak yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu di orbit dekat tata surya saya itu seperti komet, jauh sekali kalau mendekat pada hal-hal tertentu aja. Terutama yang saya ingat cuma ketika Cak Nun dengan Ibu Nanti Tersiksa ya, mengadakan workshop berseri selama 3 kali, tahun 79, 80, dan 81. Itu saya ikut, ini coba cerita kenangannya. Pertama workshop dengan Putu Wijaya di Purna Budaya, itu ada Mas Yusuf, ada waktu itu workshop teater kota katanya. Kemudian kedua workshop bersama Pak Rujito, Mbah Rujito, penata artistik Bengkel Teater, itu bukan di hutan UGM, lembah UGM, itu bersama Mbah Sito. Kemudian yang ketiga di pesantren Pabelan. Ketika kita ke sana ternyata santrinya sudah libur karena bulan puasa, jadi tidak jadi workshop. Itu bersama Arifin Sinur, cuma sama kiainya kita diminta untuk sahur, kemudian tidak jamaah subuh langsung pulang ke Jogja. Itu kemudian Arifin Sinur menjanjikan kita lanjutkan di Purna Budaya pagi harinya. Saya ikuti, dan saya ikut workshop 3 kali itu, ketemu Cak Nun. Selebihnya cuma dolan ketika Cak Nun sudah di selatan Pasar Legi Patangpuluhan. Itu saya sering dolan di situ, dan saya dolan ke baratnya tempatnya Om Hari Wahyu, kan dia berada di situ. Itu teman saya di penerbitan Salahuddin Pers.com tahun 85. Ini saya baca karena saya kepingin mempersembahkan sesuatu hubungannya untuk mendukung doa untuk kesembuhan Cak Nun pada malam hari ini. Dan ini karya Cak Nun juga yang terhimpun dalam 99 untuk Tuhanku, yang saya pilih nomor 23 dan 24 saja. Nah, ini tidak terlalu panjang, dan saya bacanya biasa saja, tidak sebagai semacam pertunjukan. 23. Tuhanku, inilah sepiku di tengah pekik Yaman yang membuatku bisu. Tuhanku, inilah sepiku rasa cemas akan cita-citamu yang timbul tenggelam di laut kehidupan yang bagai telah kau lepaskan. Tuhanku, inilah sepiku, terdiri dari aku, dari kau, tapi masihkah terdiri dari kau, dari aku? Tuhanku, di abad yang paling menipu, siapakah aku?
di gerbang lengang tidurmu, di sunyi pejam meripatmu, atas peradaban kami yang tak tahu malu. Aku memekik dengan suara bisu, aku teriak sampai mati pecah gendang telinga sendiri. Kekasihku, inilah sepiku, sungguh mutlak engkau, di ambang horizonku tinggal di sau. 24. Tuhanku, engkau datang padaku selalu dengan muka yang akhirnya tak kupahami. Seperti ku kenal wajahmu, tapi makin dekat makin kuusap kini menjadi asing. Seperti ku hafal wujudmu, tapi setelah sama tergeletak muncul bayangan lain. 25. Tuhanku, akukah yang luput memegangmu, sebab tak mungkin gagal. Engkau memanggilku setelah kau lambaikan tangan, setelah bertatapan, setelah saling berpelukan, hanyalah dinding terjal bisu mengucilkanku. 26. Tuhanku, ketika engkau tersenyum jiwaku yang papa jadi ngungun, tapi setelah lama aku tembus bola matamu, aku terlempar keluar dan aku takut pada yang terpantul itu yang membuatku terdampar di pulaumu yang samar. Tuhanku, waktu senantiasa menyedorkanmu sejak pagi hingga sore hariku, tapi tak pernah selesai, dan wajahmu yang terlukis jadi lucu. Tuhanku, sisa para saksi disimpan oleh diri hari, sedang sebelum sempat malam aku keburu mati. Kekasihku, benarkah sesudah hari menghampar hidup yang lain lagi? 28. Tuhanku, bagaimanapun tetap ada bayangan satu menyeret langkahku, hari demi hari, tahun demi tahun, tak habis-habis rinduku. Bahkan ketika tak ku tahu dengan siapa aku ingin bertemu. 29. Tuhanku, sungguh ganjil, bagaimana bisa sekian lama aku tergiur oleh yang bukan engkau, bagaimana bisa aku tergoda oleh yang seolah-olah saja ada. Itu saja yang perlu kami sampaikan untuk mendukung doa pada malam hari ini untuk kesembuhan Cak Nun. Amin. Terima kasih, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang Imam Najib memang bikin saya sangat terharu. Tapi sebelumnya saya mohon izin pada senior-senior saya, Bu Yani, mohon izin Mas Cucu, teman-teman di sini. Saya kenal Imam Najib sejak tahun 80. Kita makan bersama, kalau makan di tempatnya Pak Mari, pojok beteng, baru pojok beteng turun. Nah, dia mengajarkan kepada saya untuk kasih sayang kepada semuanya. Waktu itu Cak Nun kalau nulis honornya 25.050. Saya tahun 92 kalau tidak salah sudah menjadi manajer Papillon Videotik, diskotik terbesar di Jogja, Jalan Surotomo, Wetan Progo. Gaji saya waktu itu 750.000, honor guru baru 90. Dan Cak Nun kalau ke Papillon pakai celana touring Amerika, pakai jeep, kadang sama Hari Leo, kadang dengan seniman-seniman yang lain. Dia memanggil saya, ini punya bukan diskotik orang pokok menjadi usiji ojo narkoba. Itu saya ingat-ingat sampai hari ini. Dan hampir semua klub malam di Jogja itu saya membidani lahirnya klub-klub di Jogja seperti Bosi Airgas. Nah, kata-kata Cak Nun itu selalu melekat. Bahkan mungkin manajer operasional di Jawa Tengah yang sering digerebek satuan narkoba itu mungkin di WPLO itu hampir
terus 10 sampai 9 kali. Nah, kata-kata Pak Nun, bagaimana dia mengajarkan kasih sayang. Dia dengan teman-teman dinasti itu sayangnya luar biasa. Dan saya kemarin terakhir pentas di Ma'iyah 17 Juni, saya bacakan karya-karyanya. Saya bilang, cak sing wani ngritik kowe iki mung siji Minyojo. Sapa? Brotosino. Dan Brotosino iki sing wani ngritik mung siji. Sapa? MH Najib. Nah, dia MH ini susah dicari apa ya untuk saat ini ya. Mereka tuh orang yang memang betul-betul karyanya luar biasa, karya-karyanya tuh sangat luar biasa sekali. Nah, saya yang sangat terkejut ketika saya membintangi sebuah film tahun 2015. Saya menjadi peran utama gara-gara saya di Taman Budaya itu pakai ketu haji, jenggot saya masih panjang, terus pakai celana cungkang, pakai rompi, pakai ransel, duduk di kantin Taman Budaya. Datang sutradara dari Solo, Mas, saya ingin ngesting jenengan, cocok film ini. Loh, film apa Mas? Film religi. Oke, saya pelajari filmnya, apalagi banyak sekali dan banyak ayat-ayat yang disampaikan di situ. Terus saya mainkan film itu dan alhamdulillah, tapi banyak kendala di lapangan. Film itu bilang diputar di Indonesia, judulnya Cahaya Hati 2015, karena katanya menyinggung salah satu ormas terbesar di Indonesia. Nah, waktu itu filmnya tanggal 25 di launching di Senayan Gelora Bung Karno IPK dengan screen besar. Film itu diputar hanya ekstranya itu apa istilahnya, diputar. Jokowi harusnya hadir pada hari itu, tapi beliau tidak hadir, malah menghadiri Natalan di Papua, Pak Jokowi. Nah, setelah itu saya datang acara Cak Nun di Kadipiro yang ada seniman semua Jogja. Setelah itu seniman pada beberapa teman pulang, saya suruh duduk lagi, gue lingkungan kono, tandanya banyak orang di situ, hanya sekitar 50, ada seniman dari Borobudur, ada Jember, ada Ndorajum, ada banyak lah. Gue ngerti orang film sing gue bintangi gue. Aku ngertinya kan film religi kan, dating calbung aku mereka nari gede gini kan, saya tim-tim hatinya. Aku keliling Indonesia, ngurus ke sembuh banget film gue, sing ngajak gue main film gue. Aku malah main film dari peran utama nih. Saya diam saja, dating calbung musliman, membakar Cak Nun, ngompori Cak Nun. Akhirnya, gue sesuk ngerti, film ini ono, yaitu film Cahaya Hati. Dan di Indonesia nggak bisa diputar karena katanya menyinggung ormas tadi. Akhirnya saya aku nyeluk ngapura, saya harus kadung. Aku di Indonesia ini ngurus kayak gue kok malah bintangi film dan jadi peran utama. Ya aku nyeluk ngapura. Akhirnya diskusi selesai, aku dilus-lus. Nah, istirahat. Nah, kemarin saya juga sempat kaget. Cak Nun memanggil kita untuk baca karya-karyanya, dan Cak Nun duduk di sebelah saya, dia sudah batuk-batuk, Cak iki, aku puisi-puisi apa karya-karya beberapa teman tuh, ingat musiknya orang mungkin orang masuk yang jam orang apa ya sudah orang. Saya bawa musik yang beraliran thrash metal, dan jamaah pada waktu itu dari episode Maya banyak yang terkejut dan kita bisa kolaborasi, dan itulah Cak Nun bisa menyelamatkan siapa saja yang masuk di acara Maya itu bisa diselamatkan. Dan saya pernah dialog sama Cak Nun, ngobrol piye to Cak, konco-konco seniman ini kok terkotak-kotak. Yang terus saya lagi
misalnya melu-melu, dia sangat sayang sekali dengan Butet, dengan Jaduk, dengan Mas Toto. Itu cerita sama saya betapa sayangnya dia dengan Mas Cucu, dengan teman-teman dinasti, teman-teman semua sini, dia sayang. Tapi kadang tidak disampaikan pada teman-teman seperti malam hari ini. Mungkin baru ini saya cerita, tapi dia cerita kepada saya, dia sangat sayang dengan siapapun. Dan itulah Mahir Najib. Jadi Jogja punya Mas Willy Rendra, punya Cak Nun, punya Mas Bram, dan beberapa tokoh-tokoh daerah. Dulu kalau kita demo, ada Mas Eko itu saksinya. Kita kalau demo zaman era Soeharto, kuliah itu nomor 2 sih penting demo. Bagaimana supaya Soeharto lengser. Dan jangan memberikan apa nasihat-nasihat. Oh jangan kayak mutus Koril. Nah, ternyata setelah Pak Harto turun, aktivis-aktivis banyak yang merumput. Tidak ada yang berani mengkritik pemerintah sampai saat ini. Kenapa? Ikut menikmati kue kekuasaan. Dan saat itu bilang sing konsisten kuwi memang apa tuh kaya Brotosino, kaya awakmu, tapi yang butuh buat lakoni. Dan itulah memang Mahir Najib. Saya tekankan sekali lagi, dia sangat sayang sekali dengan Jaduk, dengan Butet, dengan Mas Cucu, dengan teman dinasti. Tapi kadang dengan adanya media sosial banyak yang mengompori kata-kata dengan sendirinya, termasuk ketika beliau canggih waktu istilahnya apa, kesleo, dia bicara tentang masalah Fir'aun. Tapi kita lihat hari ini Pak Jokowi silaturahmi, dan yang saya yakin Cak nggak mungkin menolak. Ojo-ojo nggak mungkin, dia pasti akan menerima. Dan ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Seniman Jogja, bersatulah sehingga nanti akan lahir kembali Mahir Najib, Ranger, Bram dan teman-teman yang lainnya. Saya kira itu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya sangat salut sama Mahir Najib sampai detik ini. Dia tidak ikut partai, tidak ikut kekuasaan, dan menjadi manusia merdeka. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena doa tadi sudah disampaikan dari awal, dari Mas, ya, doa-doa untuk Cak Nun, berharap Nun diringankan, diangkat penyakitnya tanpa rasa nyeri dan cepat disembuhkan. Amin. Saya tidak akan bercerita tentang apa kesehatan Cak Nun, tapi saya mengingat saya dari Cak Nun itu dari tahun 70. Waktu saya masih belajar balet dengan guru saya Bapak Profesor Wisnuwardana, juga Pak Bagong Gustiarjo, yang semuanya guru saya, 2 orang itu sudah almarhum. Cak Nun dari tahun 70 itu selalu menyambangi saya kalau pas saya latihan balet klasik bersama Pak Wisnuwardana. Perjalanan waktu habis itu putus. Saya dipertemukan setelah saya ketemu dengan Julie Taymor, sutradara Lion King. Saya sempat berproses dengan Julie Taymor selama 7 bulan di Jogja, terus tur kemana-mana. Habis itu saya ketemu Cak Nun lagi. Akhirnya berteman dengan teman-teman THR yang dikenal dengan Teater Dipo waktu itu. Ya, belum ada dinasti. Di Teater Dipo itu banyak
kali-kali banyak kirim-kirim nyebai, tapi anak-anaknya baik-baik semuanya. Akhirnya menjadi Kardipo, dan saya membantu Mas Tatik Suratmo, salah satu teman Cak Nun juga. Waktu itu ada festival teater safari Kardipo nomor 1. Perkembangannya waktu, akhirnya ada lahir teater dinasti, itu gabungan dari teater Dipo, ada teman-teman dari Bengkel Teater juga. Waktu itu mencoba membuat kayak semacam grup ya, tapi akhirnya yang bertahan dari teman-teman Bengkel banyak yang tidak tahan, yang bertahan cuma Mas Fajar Suwarno, ada Gajah Abioso, dan Mas Tatik Suratmo. Ya, satu-satunya di luar teater dulu hanya saya lebih banyak menari, dan saya di situ justru banyak melatih gerak dan metode-metode untuk penampilan di panggung. Nah, waktu itu teater dinasti tidak mempunyai tempat karena hanya latihan di luar, kemana-mana. Akhirnya Cak Nun memberi ruang tempat di Patangpuluhan, di sebelah barat Pasar Legi, depannya Mbak Marsita gitu ya. Perjalanan panjang waktu, Cak Nun juga sering berlatihan teater dinasti. Waktu itu berjalan 3 hari 3 malam dari pojok Beteng Kulon, itu di rumahnya Mas Harno dulu, Mas Fajar Suwarno. Itu berjalan 3 hari 3 malam dari pojok Beteng ke Sendang Semanggi semalam, terus ke Gua Sarong semalam, terus ke Gunung Panggung itu Kulon Progo semalam, baru ke tempat Mas Harno ke Wonoroto latihan di situ. Akhirnya melahirkan naskah Geger Wong Yak Macan, itu tahun berapa itu aku lupa. Geger Wong Yak Macan itu lebih ke akhirnya munculnya Petrus ya, itu perjalanan waktu panjang, akhirnya banyak perselisihan antar teman-teman yang lain. Aku tidak tahu itu kenapa ya, teman-teman yang dekat akhirnya justru lepas dari lingkungan-lingkungan yang saya ingin kumpul terus itu. Akhirnya saya merasa sendiri, tidak tahu ini kenapa ini. Tapi tiba-tiba juga ini panjang, jadi panjang sekali kalau mau diceritakan. Saya tiba-tiba muncul di Kadipiro. Nah, begitu saya muncul di Kadipiro, kalau teman-teman begitu cucu muncul di Kadipiro, Cak Nun itu seperti wah beranang itu ya. Tiba-tiba gagasannya muncul banyak sekali. Akhirnya saya disuruh menyutradarai waktu itu Lautan Jilbab. Lautan Jilbab itu perjuangan Cak Nun bagaimana teman-teman di Jogja atau di Indonesia sebelum banyak membuli orang-orang yang memakai jilbab. Perjalanan Lautan Jilbab itu dari Jogja ke Surabaya ke Malang itu akhirnya berhasil sampai sekarang. Nah, Lautan Jilbab habis, saya juga banyak kesibukan di teater Gantik sendiri ya, lama sekali. Itu juga banyak isu yang enggak suka dengan saya dengan apa gitu. Akhirnya agak renggang, tapi aku enggak peduli dengan macam itu. Saya enggak pernah membuat kelompok-kelompok. Saya akhirnya datang ke Kadipiro lagi. Cak Nun waktu itu mempunyai gagasan, aku enggak tahu, tiba-tiba Cak Nun itu membuat naskah Tikungan Iblis kalau enggak salah. Kamu ikut enggak Gus gitu? Ikut ya? Ya, itu salah satu main ya. Tikungan Iblis itu agak sulit juga, sulit itu aku enggak tahu itu apa prosesnya. Memang banyak tarian-tarian yang harus saya terjemahkan di panggung. Akhirnya Tikungan Iblis berjalan ya, pentas di Jogja, Surabaya, dan Jakarta. Yang terakhir
itu saya ya waktu itu masih dalam keadaan COVID ya. Sebelum COVID merajalela itu saya dan Cak Nun membuat naskah Baginda Petro vs Kiai Sabung itu ya. Itu sudah jadi karena COVID mulai merajalela. Petro vs Kiai tidak bisa dipentaskan, hanya dipentaskan di Kadipiro macam itu. Nah setelah itu Cak Nun hanya di lingkungan Kadipiro dengan saya disuruh membuat tarian itu Malaikat Semiliar Menari di Arsi. Saya bingung sekali, bagaimana itu malaikat semiliar menari di arsi. Saya tidak tahu, tidak hafal nama-nama malaikat. Iya, satu aja tidak hafal. Saya mencoba buka buku ya. Akhirnya saya mengambil tarian itu dengan style Bedoyo. Saya mencari 9 penari, tidak dapat itu. Jadi teman-teman dari Bapak Keraton Sahubumi sibuk semua, akhirnya saya hanya dapat 2 penari. Itu Mbak Tisa, itu masih saudaranya Mbak Rina ya. Tisa sama Suci itu murid saya diisi ya. Akhirnya hanya 2 penari, hanya 2 malaikat. Nah, semediannya gimana nih? Akhirnya saya mengambil 2 malaikat itu, penjaga bumi dan penjaga pintu surga. Itu saya ambil tarian itu dengan metode Bedoyo yang sangat klasik sekali. Disuguhkan tamu-tamu dari Jombang, dari Sumeneb. Jadi untuk siapa saya lupa, banyak sekali di Kadipiro menyaksikan tarian Malaikat Semiliar Menari di Arsi. Itu dirubah judulnya menjadi Malaikat Cahaya ya. Berikutnya saya masih mempunyai utang sama Cak Nun. Habis ini gawe Tempayan Agung. Wah, habis itu saya agak menghindar. Tapi ini sulit sekali ya. Kan Cak Nun itu kalau sudah dituruti, wah, macam enggak bisa berhenti. Idenya muncul terus dan tidak pernah puas. Ada soal kekurangan begitu. Karena ada yang tahu, tidak ada gerakan yang tahu, tapi Cak Nun tahu apa gerakan yang saya bikin. Cuk, aku ngerti gerakan itu. Kayak masih isi sih, ya. Saya juga kemudian kok ngerti ya Cak Nun ya, gitu ya. Ada gerakan-gerakan yang saya olah memang begitu. Ada Poncodoyo, Satodoyo, Dosodoyo itu olahan klasik sekali. Nah, Cak Nun tahu karena ada energi. Sampai sekarang Cak Nun itu tidak mau menggarap sesuatu kalau tidak dengan saya. Saya juga di-rolling sama adiknya Zaki, Ju, ojo Kadipiro sik, ojo wani Cak Nun, nggak belajar. Nah, waktu Cak Nun belum sakit kemarin, masih latihan di Kadipiro sampai jam 12 malam. Waktu itu rencana mau manggung di Panggung Harjo. Nah, Cak Nun itu sudah nulis naskah, itu 2 jam ya. Judulnya Dari Panggung Harjo ke Surga. Saya madep itu. Kok mau judulnya? Itu belum tak baca sekarang, masih saya simpan ya. Belum ada yang tahu hanya Mas Joko Kanto dan saya ya. Saya simpan, mau saya utak-atik dulu. Tapi alhamdulillah Cak Nun kemarin saya besok dengan Pak Kapolres Kadipiro, ada Mbak Fia, tiba-tiba juga ada Mbak Yeni Wahid, komplit bersama anak-anaknya. Saya nungguin di Kadipiro, alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Ini tadi juga sudah mulai bisa merespon banyak. Saya nyuwun dan Sanjang Doyo nyambung doa nyuwun kagem Cak Nun. Matur nuwun. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodamipun kagem testimoni untuk Cak Nun. Mungkin tidak banyak dilihat bahwa saya ini pemain figurannya Cak Nun. Sejak 15-17 tahun yang lalu saya ini disutradarai oleh Mas Jujuk itu dalam Tikungan Iblis, kemudian Dilarang Cinta Ibu Pertiwi, lanjut Sunan Sableng dan Baginda Petruk yang karena COVID kemudian tidak jadi pentas di bulan April, jadi pada Maret itu sudah selesai. Kemudian ada Sengkuni, pentas di Jogja dan Surabaya, disutradari, ini nyambung Pak Jujuk nih, disutradarai, sekali lagi disutradarai Pak Jujuk Prabowo, membawakan naskahnya Cak Nun. Yang saya tahu Cak Nun itu naskahnya berjalan, jadi uniknya adalah siapa yang main, oh bagus, oh setting, kemudian tulisan dalam naskah itu berjalan, jadi bukan kita naskah itu jadi dibagi, tidak, sesuai dengan pemain yang satu persatu masuk, kemudian dibuat dialognya. Kita ini perempuan-perempuan banyak itu, ini sebagai benang merah, menjadi wayang-wayang, menjadi tapel, menjadi figuran-figuran penyambung benang merah di dalam naskah babak per babak, gitu. Dan unik dan paling ruwet adalah di Sengkuni wayang, karena itulah saya pikir yang paling sulit Pak Jujuk, karena dari awal sampai akhir itu kita harus memelototinya, karena membawa properti bangku-bangku harus tahu adegan yang mana yang akan kita mainkan, dialog dulu baru menata setting, atau setting dulu baru dialog, keluar dari kiri masuk kanan, atau kanan masuk kanan, atau kiri masuk kiri, itu lewatnya fenomena jadi naskah kayak Cak Nun. Di balik itu walaupun saya nyantrik guru di Cak Nun, jadi saya belajar tentang religi, ilmu kebijaksanaan lah, dan jangan peserta makyah itu para milenial yang selalu hot news itu, selalu trending topik, maka pengikutnya, audiensinya cukup banyak, hampir 3.000 orang selalu di lapangan kasihan di makyah, walaupun disiarkan secara langsung di TV, Adi TV. Tapi kalau saya kemudian ketika sudah Adi TV ada, ya saya tidak lagi lembur-lembur di lapangan kasihan. Itu sedikit testimoni dari saya sebagai anggota teater dinasti, kemudian lebih diteruskan dengan teater perdikan. Ya. Untuk mengenalnya, ini salah satu puisi Cak Nun zaman Malioboro 1997. Ya. Puisinya. Antara tiga kota di Jogja, aku lelap tertidur, angin di sisiku mendengkur, seluruh kota pun bagai dalam kubur, pohon-pohon semua mengantuk. Di sini kamu harus belajar, berlatih, tetap hidup sambil mengantuk. Kemanakah harus kuhadapkan muka agar seimbang antara tidur dan jaga? Jakarta menghardik nasibku, melecut menghantam pundakku. Tiada ruang bagi diamku, matahari memelototiku, bising suaranya mencampakkanku. Jatuh bergelut debu, kemanakah harus kuhadapkan muka agar seimbang antara tidur dan jaga?
Surabaya seperti di tengahnya. Tak tidur seperti kedua tua, tak juga membelalakkan mata. Tetapi di sana ada kasihku yang hilang kembangnya jika aku mendekatinya. Kemanakah aku harus menghadap muka agar seimbang antara tidur dan jaga? Ini ditulis Cak Nun Malioboro 1997, mungkin zaman muda ya, mungkin masih kalau dilihat tiga kota ini kan melanglang buana. Dan saya kali ini saya bilang bahwa saya ini mengenal Cak Nun ketika selalu menjadi moderator di Sanata Dharma ketika saya masih mahasiswi. Saya ingat selalu kenangannya tamu narasumber adalah majalah Femina itu Bu Widati Gunawan, kemudian Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari. Nah di situ Cak Nun menjadi moderator, tapi disela oleh Pak B. Rahmanto karena moderator terlalu banyak bicara daripada narasumbernya. Saya pikir itulah Cak Nun memang banyak narasinya gitu, jadi belum banyak tertuang di esai-esainya, dan memang itulah bakatnya. Itu Cak Nun semoga cepat sembuh, pulih sedia kala dengan naskah-naskah berputar rodanya gitu. Amin ya rabbil alamin. Subhanallah ya. Bismillah. Ampun. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau saya cuma saya kenal Pak Ainun, dia mungkin tidak kenal. Jadi saya hanya memberikan testimoni bahwa saya melihat Pak Nun itu sebagai tokoh yang sangat hebat, seperti yang dikatakan Pak Dewo tadi, bahwa dia tidak haus kekuasaan, dia tetap eksis di dalam budayawan. Itu yang saya kagumi. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk ikut berkuasa. Mungkin teman-temannya yang demo itu sudah berkuasa, yang ikut demo-demo sama Pak Ainun itu berkuasa sekarang. Dan saya melihat, mengagumi sekali dengan Pak Ainun karena dia tidak haus kekuasaan, dia tetap eksis di dalam berbudaya dan berseni. Dia dekat sekali dengan seni rupa. Saya melihat sebenarnya dia suatu budayawan yang sangat saya kagumi. Yang kedua, mungkin saya melihat sebenarnya Pak Cak Nun itu kalau mau berkuasa bisa, karena saya melihat sendiri waktu ada demo itu, dia termasuk orang yang menghadap Pak Harto, itu yang saya kagumi itu. Sebenarnya dia punya kesempatan sekali. Saya mendengar dari teman-teman bahwa dia mau direkrut ke partai-partai, tetap dia tidak akan mengikuti partai. Dan saya sebagai pengagum, dia adalah penyeimbang, pemerhati dan guru dari para partai-partai yang ada. Mungkin itu dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal M. Ainun Najib itu lewat adiknya. Adiknya dulu namanya yang laki itu Adil Amrullah. Dan waktu itu Mas M.H. Ainun Najib masih kontrak di Patean, di Ngasem ke utara, terus ada gerbang itu ke barat itu ya, di pinggir. Nah, MH waktu itu masih jadi wartawan. Kemudian Mas MH itu selalu jalan kaki. Jadi saya kagum, ini sufi betul nih, orang yang sering jalan kaki waktu itu. Dan ada peristiwa yang menarik bagi saya
aktif di Kota Gede di Angkatan Muda, kemudian mengundang MH Ainul Najib untuk mengisi di Kota Gede di musola. Saya kebagian jemput, saya dengan teman saya naik Vespa. Nah, ternyata di rumah itu MH itu wis makan, akhirnya wis skuter, wis aku boncengan. Wah, akhirnya Mas Ainul Najib itu saya boncengnya jadi bertiga Vespa itu lewat mau ke THR itu, terus gandeng kita takut polisi. Mas Ewa itu di barat Pura Wisata itu ya, THR yang dari arah barat itu, yang dari mana itu Asem itu. Mas Ewa mau polisi barang, saya kira medun sih Mas saya. Mas Ewa medun, terus nyabrak kita. Nah itu, jadi Mas Ewa itu kalau berlaku ngetan, kemudian setelah ngetan kita boncengkan lagi metu kampung-kampung. Berarti MH kalah polisi. Enggak, kami yang takut. Kalau itu takut itu. Jadi itu pengalaman saya dengan Mas Ewa, betapa sebagai seniman ya, dengan lakunya yang betul hebat waktu itu, jalan kaki ya, juga dengan teman-teman muda dekat di Pedung nganggo Vespa boncengan telue gelem itu ya, waktu itu memang suatu pengalaman saya. Nah, pengalaman yang kedua itu waktu ada kasus subversif. Nah, kebetulan itu MH sebagai saksi waktu itu kasus SD Nugroho. Saya penasihat hukumnya ya, jadi saya penasihat hukumnya SD Nugroho waktu itu. MH ditanya-tanya itu, wah ini baik ya, itu pengalaman saya gitu. Kemudian yang pengalaman terakhir itu ya, saya di Gowo-Gowo Pak Sigit itu ketika Jogja Rodo Piye gitu ya. Nah, pokoknya saya mau gandul Pak Sigit. Nah, itu Pak Sigit ngomong, ini kudu Pak Mas Ewa, dia perlu penyimbang, diceluk. Kemudian kita ada deklarasi di ini dengan Pak Abdul Muhaimin di Masjid Gede. Jadi 3 peristiwa itu yang menurut saya sangat berkesan, dan saya selalu mengikuti tulisan MH itu dulu di Jogja Pos ya, kopi apa itu? Kopi sore. Nah, jadi itu selalu saya ikuti. Jadi itu aja apa kesan-kesan saya, 3 peristiwa itu yang saya apa berkesan. Saya berdoa mudah-mudahan Mas MH Ainul Najib cepat sembuh, amin, dan amin, bisa amin. diskusi bersama. Dan bagaimanapun juga beliau itu guru kita, kalau saya memandang Mas MH itu guru kehidupan, karena pertama kali beliau itu gaya hidupnya seperti itu ya, masuk di dalam diri saya menjadi apa, guru kehidupan, tidak hanya sebatas guru menulis jurnalistik ya, tapi menurut saya guru kehidupan, terutama kehidupan sufinya di waktu mudanya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang saya hormati Mas Juju, ada Mas Bambang, juga ada Mas Dewo, juga teman-teman semuanya juga. Ya, mungkin ini cerita ya tentang keterlibatan saya. Jadi kalau terakhir dinasti ya Mas Juju itu Mas Dukun ya kalau nggak salah, Mas. Dinasti pentas Mas Dukun waktu itu, atau ampas. Jadi itu pemain dinasti sudah ampasnya, pemainnya Mas Roni. Saya sama Mas Gudang waktu itu datengin salah satu pemainnya Pak Agung. Pak, mbok aku tak melu dinasti. Terus kata Pak Agung, oh ora usah,
gawe dewi wae, gawe teater dewi, karena ini ketoknya dinasti bariki mungkin vakum. Nah kemudian setelah itu kita latihan teater jiwa. Kemudian karena saya kenal Mas Guteng tadi yang mengenalkan itu, saya di Kerapiak ceritanya mau mondok. Tapi ternyata satu kamar ini anak man semua, anak teater. Ayo malah mondok latihan teater ya. Akhirnya kita latihan teater jiwa 6-8 bulan sama Pak Agung Waskito almarhum ya, kalau ada sutradara dulu. Tapi nggak pentas-pentas. Nah kemudian Cak Nun ini waktu itu membaca puisi, waktu itu dari Belanda atau dari Jerman kalau nggak salah ya. Itu kan jadi kalau dulu kalau orang mau taruhan itu kalau nggak di gelanggang nggak afdol. Waktu itu ada Jamaah Salahuddin di UGM itu tempat kalau mau taruhan itu sampai keluar gitu. Dan menariknya memang khotibnya itu dosen-dosen yang membicarakan Islam sesuai kajian si dosen tadi. Jadi yang menarik itu, dan kalau Sabtu Minggu itu ada seni budaya gitu. Mungkin ada Mas Taufik Ismail, ada Bimbo, juga Cak Nun. Nah Cak Nun membawa puisi Lautan Jilbab. Nah setelah dari situ ada pesantren seni. Puisi Lautan Jilbab tadi yang dibaca itu sukses, dibuat naskah teater. Nah saya salah satu pemainnya. Jadi setelah era dinasti, di era 90-an ya, itu 88 lah ya, 88 itu yang dulu kalau jilbab orang pakai kan mungkin dicurigai, diintimidasi. Cak Nun hanya bilang, loh perempuan itu semua aurat, yang tidak ya muka dan telapak tangan di Lautan Jilbab. Jadi salah satu intinya mungkin begitu ya. Nah mungkin ini cuplikannya, cuplikan puisi panjang yang diteaterkan. Di padang mahsyar, di padang penantian, di depan pintu gerbang janji keabadian, aku menyaksikan beribu-ribu jilbab. Wow, berjuta-juta jilbab. Tidak, aku menyaksikan bermiliar-miliar jilbab. Mungkin itu ya cuplikannya nanti kalau. Nah kemudian setelah itu akhirnya saya main teater itu naskah Cak Nun. Jadi kalau Mas jujur dari cerita benar, jadi dari Sanggar Salahuddin itu ada Lautan Jilbab. Kemudian setelah sukses di gelanggang 2 malam dengan 5.000-an penonton kalau nggak salah, itu keliling di job gitu ya, ke Malang dengan Pak Agung Waskito almarhum, ke Ujung Pandang, kemudian ke kampus-kampus lah itu dengan puisi tadi. Nah dari Lautan Jilbab itu Sanggar Salahuddin, kemudian ada keluarga Sakinah, kemudian di era Muktamar itu ada keluarga Sakinah, Muktamar Muhammadiyah, kemudian di teater kelompok titian. Nah di kelompok titian itu nanti ada teman-teman senior juga, Mas Eteng, Mas Guteng, juga Mas Juju, itu Lautan Jilbab Surabaya. Ada Mas Wadi Darmawan di Surabaya, gitarolis. Jadi gitarolis satu make up panggung gitu kan. Mas Dewo ini kan suka ngeledek gitu loh. Padahal saya nggak tanya ke Mas Gito. Mas Dewo gini improv di make up itu, Mas Gito, kata Om Bagus kok rocker kok nggak gondrong. Setelah itu Mas Gito menjelaskan, jadi gini ya Dek, ke saya, karena tadi kata Mas Bagus kan, jadi rocker itu tidak harus gondrong, yang penting ekspresi ya. Mas Dewa sudah lari keluar, saya diserang gitu. Itu kalau sama Mas Dewa itu gitu, di Goskit dan dikendalikan pentas itu Pak Jenderal Hartono kalau salah, yang Surabaya itu ya. Jadi semua itu bukannya di Kupang tapi diamankan lah. Kemudian Lautan Jilbab, kelompok titian di era-era 90-an, mungkin nanti nyambung ke Mbak Rina tadi. Itu ada santri hidir, atau kalau di Jogja itu praurta. Jadi kalau di Jogja santri hidir, kemudian dibawa ke Jawa Timur praurta. Kemudian setelah itu dinasti Rauni. Jadi saya itu
main teater itu ternyata saya nggak tahu kalau yang saya ajak bermain itu ternyata kelompok dinasti tahunnya setelah Roni tahun 2010-an 2008. Misalnya Mas Bambang Susiawan almarhum itu di teaternya Cak Hamim, teater Buddha. Itu saya bermain sama Mas Bambang Susiawan dulu, teater pusaka yang awalnya juga dinasti ya. Kemudian Mas Joko Kamto itu di Perahu Retak, kemudian di Santri Khidir. Nah baru reuni dinasti, saya hari pertama itu nonton malah sama Cak Nduh. Kok malah nonton gue tak golek itu. Akhirnya saya main di Tikungan Iblis ya Bu Rina. Itu yang di Surabaya sama Jakarta. Nah kalau yang menarik sama Cak Nun itu kan memang betul, Cak Nun itu hebat di literasinya. Karena saya suatu saat kalau habis latihan di Sanggar Salahuddin kan ngumpulnya di Patang Puluhan itu kan di depan ada tikar gitu. Pego space maaf belum baca. Dia metu pakai Willis itu ke Pak Mari. Ke Pak Mari betul, ke Pak Mari gitu. Nah, begitu pulang itu sudah ada yang nunggu di pintu. Terus Cak Non agak kaget gitu. Oh, jawab apa sih? Oh, yang ini. Jadi malam itu tuh harus deadline. Itu Cak Nun masuk kemudian ngetik berapa menit itu udah keluar ngasih tulisan itu lah. Kemudian karena saya melihat itu sudah dekat, saya berani ngobrol sama Cak Nun. Cak, setelah nonton TV gitu wartawannya udah berapa? Saya tanya dengan lugunya karena saya masih usia habis lulus SMA mungkin semester 1-2 ya tahun itu. Cak, carane nulis ki piye to, Cak? Nah bayangan saya jawabannya itu kan mesti, oh jadi gini loh, paragraf itu kan harus yang terus EYD-nya harus Yusba duduk gitu kan. Tapi ternyata enggak. Cak, caranya nulis piye to, Cak? Ya nulis so. Jadi itu ilmu untuk teman-teman yang suka literasi. Jadi kalau ada keinginan nulis tetapi terpenjara, oh udah sikat aja, apa yang ada ditulis aja tuh. Pokoknya nulis aja, nanti jadinya apa nulis aja pokoknya gitu. Itu terus ya mungkin itu ya sedikit cerita tentang Cak Nun sampai kemarin di acara puisi tahun 70-an. Kemudian saya sama Mas Dewo juga, Cak Nun cerita bahwa di usia 70 waktu itu ada ditembi ya Mas ya untuk nulis puisi berapa. Ini aku usia segini itu sudah masih bisa mampu nulis berapa puisi. Jadi cerita 50 puisi di acara itu, cerita setelah acara gitu. Nah mungkin itu ya. Terima kasih. So, mungkin sedikit cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu ingkang pinanggih. Terima kasih Mas Sigit, Mas Bowo nyinggol saya untuk ke rumah pitulungan ini. Cuma kalau testimoni saya mungkin yang paling minim dari rekan-rekan yang lain. Saya mengenal MHN Masjid tahun 70-an, nongkrong di pelopor di Malioboro dengan Umbu Linus. Nah, karena saya adalah temannya juga kakaknya Mas Linus yang kosnya di Kedono Kedini. Nah, saya kira dengan Mas Linus, lalu dengan Mas Kartono namanya, kita sok ngantar Mas Linus itu, lalu ketemu Cak Nun di Malioboro. Saya kira memang saya diwakili Cak Nun gitu ya. Jelek-jelek saya itu juga dan cuker gitu ya. Jadi tapi karena hidup di Jogja ini,
misuh itu rodoannya itu. Nah, yang mewakili misuh Cak Nun gitu. Jadi enteng banget gitu. Lalu ya Jan Jukur yang sekarang ya Jiwo Tejo visualnya enteng banget gitu. Jadi hanya jarak jauh gitu perkenalan kita. Lalu tahun 80-an gitu ada, kalau Cak Nun lalu Linus itu Punokawan, itu ada Semarnya, Pak Momongnya. Kebetulan saya, Mas Landung, Mas ada Bidarban itu nyantrik ke Pak Omar Kayang. Jadi kalau pagi di kantor gitu, sore itu di rumah itu, atau kadang-kadang makan siang itu Cak Nun dan Mas Linus gitu, itu sudah berada di sana. Saya tidak tahu, tapi saya kira ada, ya nggak mungkin kalau nggak ada ya sedikit banyak konflik itu antara Cak Nun sama Linus itu mungkin. Tapi kalau di depan Omar Kayang, ya itu tadi seperti Punokawan gitu, wah akrab banget. Terus katakanlah kalau diskusi itu ya tidak pernah bertentangan atau tidak pernah buat antitesa gitu. Sekali lagi memang Pak Omar Kayang mempunyai karisma, mempunyai pengalaman cukup banyak khususnya di teater, dan dari sana saya juga tahu Rendra itu apa. Jadi Rendra itu pernah latihan, Mas Cucu bisa dicek ya, pernah ditempeleng gitu. Tapi yang nempeleng Pak Kayang katanya, saya nggak tahu tentang itu, tentang Mas Rendra itu. Dua saya yang nggak tahu dan tidak pernah berani ngomong. Mas Willy pulang dari Amerika, konon pidato di Asdrafi, saya juga nggak tahu itu. Kalau saya membayangkan itu ada mimbarnya gitu. Terus Mas Dadi itu bawa mapnya kayak ajudannya Mas Rendra itu. Saya tidak pernah bertanya sama Mas Dadi apa bener gitu, saya nggak berani juga gitu. Ya, kembali ke Cak Nun, ya kalau di depan Omar Kayang ya semua seniman Jogja, nggak tahu Pak Sigit juga itu ya, wah saya kokakti gitu, nyuyuk ngungkung apa dukung temanya apa, Om Barku ya dijak mangan rano neng omah ya terus jajan ya kan. Tapi bukan maaf ini ya, Bu Yani sudah tidak ada lah. Tapi bukan hanya Cak Nun sama Linus ya yang di tempat Pak Kayang, tapi juga ada Bu Kartika di sana. Tidak selalu tapi sering gitu. Ya, nah ini yang saya mungkin apa perlu klarifikasi ya. Jadi akhir-akhir 2000-an ini, 2020 itu sebetulnya mau akrab, mau kental gitu, bersahabat dengan Cak Nun ya. Kita mementaskan apa Mas Jujur? Buah Simalakama. Ya, Mas Jujur penyelamat tokoh sentral waktu itu, karena tokohnya seminggu kurang pementasan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala
tapi karena Mas Juju asisten sutradara sehingga bisa menyelamatkan pementasan itu. Nah itu kalau nggak salah didirikanlah teater Pertikan. Itu adalah teaterawan tua di Jogja ini berkumpul semua di situ dan mementaskan naskahnya Mas Herno sama Mas Simon ya, dengan konsultasi Cak Nun juga, dan terakhir itu editornya Mas Landung. Kita juga pentas di mana? Oh, di Petamburan ya? Bukan di Maya. Itu sebelum, jadi waktu reading ya, sebelum pentas itu di sana begitu. Saya ingin tanya, mungkin Mas Juli jawab. Setelah itu ada ya pementasan teater Pertikan kemudian? Ada ya. Di luar itu memang. Ya di luar itu Perdikan, namanya Perdikan. Saya kok nggak dijawil gitu, jadi nggak jadi kental. Jadi bersahabat kita agak jauh, karena yang menarik ke sana itu ke Maya terutama itu Mas Hari Dipo ya. Itu RT saya Mas Hari itu. Setiap ada Maya itu mesti ngajak saya, dan dari sudut kesenian saya kira saya ngintil di bawah Mas Fajar Soekarno. Ya, sekali lagi minta maaf kalau testimoni saya tidak terlalu intens dengan Cak Nun. Yang terakhir tadi sudah dibuka oleh yang punya rumah, kok Mas Bowo sekarang jadi kejawen ya? Terpengaruh pendoponya Mas. Iya, karena itu kan saya tutup dengan gitu. Nah, kok malah lali? Ono gitu rumeksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput bilai kabeh jin setan datan purun pangeluhan tanono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput kenya temah tirta maling ado tanono jalah mremami gunung tupan sirno. Ini adalah tembang tolak balak. Semoga Cak Nun lekas sembuh seperti sedia kala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.